وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Senantiasa puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali Allah rasakan kepada kita nikmat terbesarnya, didekatkannya kita dengan petunjuk, diberikannya kita taufik dan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan dan juga amal ibadah. Mudah-mudahan sesaat waktu yang akan kita manfaatkan dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr akan semakin menjaga dan memelihara istiqomah kita dalam iman dan amal soleh insyaallah. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan para pendengar radio dakwah Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 5 jaminan Allah yang dijanjikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga istiqomah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 hingga 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami Allah, menyatakan bahwa Allah sebagai Rabb kami, Allah sebagai pencipta, pemelihara, penjaga kami, Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditaati dan diibadai. Mereka-mereka yang menyatakan itu tsumastaqamu, lalu kemudian mereka istiqamah. Hadirin rahimakumullah, pernyataan memang perlu diuji. Setiap ungkapan perlu sebuah pembuktian. Maka tidak serta-merta
Setiap orang yang mengatakan kami beriman lalu mampu istiqomah, dia akan melalui jalan yang penuh dengan tantangan. Dia akan menapaki ujian demi ujian setelah pernyataan itu. Maka disinilah kemudian Allah ingatkan tsumastaqamu. Kemudian karena tidak setiap orang yang menyatakan iman lalu Allah anugerahkan istiqomah. Tidak setiap orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, taat kepada Allah, lalu serta-merta dia akan mampu komitmen dan istiqomah. Maka Nabi SAW pernah suatu ketika beliau hendak memberikan satu pelajaran kepada para sahabat. Beliau mengambil satu tongkat lalu menggariskan di atas tanah jalan yang lurus, garis yang lurus. Lalu kemudian Nabi SAW menggambarkan di sisi kanan dan kiri dari garis yang lurus itu cabang-cabang. Rasulullah buat garis lurus, lalu kanan kirinya dibuat garis cabang, kanan kiri. Lalu Nabi SAW sambil membacakan satu ayat di dalam surat Al-A'raf, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku yang lurus. Yaitu apa? Garis tegak lurus yang digambarkan oleh Nabi. Wala tattabi'us subul. Lalu jangan kalian ikuti jalan-jalan yang Rasul gambarkan pada waktu itu dengan cabang-cabang jalan di kanan kiri. Godaan, tarikan, tantangan, cobaan-cobaan, ujian-ujian yang menyertai garis lurus yang seluruhnya menarik untuk agar kita terlepas, agar kita bengkok, agar kita tersesat, agar kita menyimpang dari jalan yang lurus itu. Maka hadirin rahimakumullah, istiqomah itu berat. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh baginda Nabi, oleh para sahabat, kulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, tolong beritahukan aku resep. Cukup satu resep ini, aku tidak lagi perlu bertanya kepada siapapun setelahmu. Maka Nabi SAW pada waktu itu menyatakan, qul amantu tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Subhanallah. Ternyata ini adalah resep yang awal dan yang akhir. Resep yang tidak perlu lagi kita bertanya setelah resep ini kepada siapapun. Wasiat yang utama. Setelah Allah berikan kita iman, Allah berikan kita petunjuk, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah, maka tinggal satu persoalannya. Jaga iman itu, jaga hidayah itu, jaga taufik yang Allah berikan kepada kita, kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, ternyata ayat yang membuat beliau sampai beruban karena beratnya perintah itu adalah perintah tentang istiqomah yang Allah tegaskan dalam surat Hud, fastaqim kama umirta, maka hendaklah engkau istiqomah dengan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Jadi istiqomah ini bukan berdasarkan hawa nafsu. Istiqomah ini tidak sesuai dengan menurut selera kita. Kalau menurut kita mau, kita istiqomah. Kalau kita tidak mau, tidak. Tetapi istiqomah itu fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau dengan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Daripada petunjuk Allah, daripada petunjuk Nabi SAW dalam kitabullah maupun juga sunnah Rasul. Maka itulah istiqomah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat Al-Fussilat ayat 30 tadi,
Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu istiqamah. Apa tafsiran beliau? Akhlasu bil amal, mereka itu orang yang mengikhlaskan diri dalam amal. Tsumma istaqamu bima syara Allah, lalu kemudian istiqamah dengan apa yang Allah syariatkan. Maka hadirin rahimakumullah, ini tantangannya. Maka tidak ada lain kecuali ketika Allah telah anugerahkan kepada kita iman dan petunjuk ini, mari kita selalu berusaha untuk menjaganya. Orang yang terus berjuang dalam hidupnya menjaga amanah petunjuk ini, hidayah di dalam kehidupan ini yang memang tidaklah mudah. Allah janjikan di dalam ayat itu 5 yang Allah katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya. Pertama, alla takhafu, tidak perlu ada yang engkau khawatirkan, tidak ada masalah yang perlu engkau takutkan. Ini janji yang pertama. Orang yang istiqomah di dunia ini, maka sebagaimana tafsiran para ulama terkait tentang ayat ini, malaikat akan turun ketika ia meninggal. Malaikat akan turun memberikan kabar gembira. Pertama, janji Allah, alla takhafu, engkau tidak perlu takut. Apa yang perlu ditakutkan di masa yang akan datang? Karena apa hadirin rahimakumullah? Karena setelah kematian bukan sesuatu yang mudah. Lebih besar lagi, begitu berat tantangannya. Banyak hal yang akan kita temui, mulai dari azab atau siksaan kubur atau nikmat kubur, mulai dari pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau kita selamat di kubur, maka insya Allah perjalanan seterusnya akan lebih mudah. Tapi kalau kita berat menghadapinya, maka akan jauh lebih berat. Maka itu yang kemudian membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis ketika beliau berziarah kubur. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah rumah pertama kampung akhirat. Tidaklah orang yang selamat di dalamnya kecuali Allah akan bagikan keselamatan seterusnya. Tetapi siapapun yang berat di dalamnya, maka pun akan jauh lebih berat perjalanan berikutnya. Ini adalah satu rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Karena masalah-masalah besar. Belum lagi nanti hari kebangkitan. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Belum lagi ketika dihisab oleh Allah. Belum lagi ketika dalam siratal mustaqim, yaitu jalan ketika yang menghadang antara surga Allah subhanahu wa ta'ala yang bentang di atas neraka jahanam. Semua ini bentuk-bentuk ketakutan yang akan dihadapi oleh seorang hamba. Maka ini semua dijanjikan oleh Allah, alla takhafu, tidak ada yang perlu engkau khawatirkan, tidak ada yang perlu engkau takutkan. Engkau akan diberikan oleh Allah keselamatan seluruhnya. Ini yang pertama. Wala tahzanu, ini yang kedua, jangan perlu bersedih hati. Bersedih hati, seluruh para ulama mentafsirkan apa yang dimaksud dengan kesedihan, dengan yang engkau tinggalkan. Tidak perlu khawatir, jangan bersedih tentang anakmu, jangan bersedih tentang istrimu, jangan bersedih tentang daganganmu, jangan bersedih tentang rumah tinggalmu, jangan bersedih tentang semua apa yang engkau tinggalkan. Allah akan menjaga mereka, Allah akan memelihara mereka, Allah akan menjamin mereka. Itu maknanya wala tahzanu. Dengan apa yang akan dihadapi, tidak perlu engkau takutkan. Dengan apa yang kau tinggalkan, tidak perlu engkau sedihkan. Padahal ini yang selalu kita sedihkan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, ya, selalunya kita menyedihkan. Nah, apa yang akan engkau makan nanti setelah aku meninggal? Rasanya seperti itu. Bagaimana nasibmu nanti? Bagaimana gerangan setelah ayah meninggal nanti? Sering kerisauan ini muncul dalam benak pikiran kita. Tetapi Allah berikan kepada kita wala tahzanu, tidak ada yang perlu engkau sedihkan. Dari seluruh yang engkau tinggalkan, Allah jamin. Kalau sudah Allah yang menjamin, apalagi yang kita perlukan dari sebuah jaminan? Yang menjamin Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa
alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, yang berikan rizki, yang menahan rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan juga disedihkan. Wa absyiru. Nah, ini janji yang ketiga. Orang yang istiqomah itu diberikan kabar gembira semenjak rohnya dicabut oleh Allah. Ini sebagaimana tafsiran dalam banyak tafsir. Semenjak rohnya dibuka, dicabut oleh Allah, Allah sudah memberikan kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, a'dattu laka mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibali ahadikum. Wahai hambaku, jangan takut, jangan bersedih. Aku siapkan kepadamu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah kemudian dirasakan oleh apapun terdetik dalam sanubari kita. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Allah janjikan dalam ayat itu, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan terus menjadi wali-walimu. Makna wali artinya adalah penjaga, pemelihara, yang selalu mengasihi, yang selalu mencintai, baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan bagikan perlindungan di dunia sampai di akhirat. Di dunia perlindungannya subhanallah. Orang-orang yang istiqomah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan jaga matanya, Allah akan jaga telinganya, Allah akan jaga tangannya, Allah akan jaga kakinya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari disebutkan, wala yazalu abdi fin nawafil. Tidaklah seseorang hamba itu terus dalam ketaatan, menjaga yang wajib, menjaga yang sunnah, kecuali kuntu sam'ahu alladhi yasma'. Allah akan jaga telinganya. Dia tidak akan mendengar kecuali yang Allah ridhai. Ini namanya pemeliharaan Allah. Wa ainuhu allati tubsiru bihi. Dia matanya yang ia gunakan untuk memandang. Allah akan jaga matanya. Wa yadahu allati yabtish wa rijlahu allati yamshi biha. Tangannya, kakinya yang ia gunakan untuk meraba atau dia gunakan untuk berjalan. Maknanya para ulama katakan, Allah akan jaga seluruh anggota tubuhnya di dunia ini. Tidak melihat, tidak mendengar, tidaklah dia mengkais sesuatu, tidaklah ia berjalan, kecuali semuanya dalam pemeliharaan Allah. Allah akan jaga sehingga tidak menyentuh yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia. Dan Allah pun akan jaga ketika di akhirat nanti dengan seorang malaikat yang terus akan menghibur, yang terus akan menjaga, melindungi sampai hari kebangkitan nanti. Subhanallah. Allah akan jaga seluruhnya. Hadirin rahimakumullah, kuncinya adalah istiqamah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di ayat yang terakhirnya, wa rabbukum walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagimu sesuatu yang kalian sukai, sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian dambakan. Ini yang kelima yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka. Tentu hadirin rahimakumullah, istiqomah ini yang kita perlukan. Jadi kuncinya adalah bagaimana agar kita terus menjaganya melalui taklim seperti ini. Ini salah satunya. Maka untuk menjaga iman dan amal, sebagaimana resep yang Allah sampaikan, illal ladzina amanu wa amilus solihat illal ladzina wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Resep yang pertama untuk menjaganya mesti kita usahakan terus menerus merawatnya melalui majelis ilmu. Bersabar untuk mendengarkan nasihat. Bersabar kita untuk terus menjaga iman ini dengan ilmu-ilmu yang akan terus memperbaharui komitmen kita. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah. Doa kita ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, jaga kami jalan yang istiqomah. Allah langsung bagikan kita resepnya. Bagaimana caranya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tolong ikuti, tolong lalui, tolong bersamai, tolong terus menerus kalian pegang erat-erat. Kepada siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa jalan yang diberi nikmat? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itulah jalan mereka yang mesti kita ikuti. Orang soleh, para anbiya, kaum siddiqin, itulah sebaik-baik rekan. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi SAW terus mengajak kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama rekannya. Kalau kita ingin mengetahui kualitas dan nilai agama seseorang, lihat pertemanannya, lihat persahabatannya, lihat pergaulannya. Sebab Nabi katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kualitas persahabatannya. Maka hadirin rahimakumullah, jalan yang paling efektif untuk menjaga istiqomah, dekati, jaga persahabatan orang-orang yang baik. Selalu dekati orang-orang yang soleh. Selalu dekati orang-orang yang senantiasa menjaga istiqomah. Yang terakhir, selalulah berdoa dan berdoa. Jangan pernah lepas. Sebab hati manusia ada dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang bisa menjamin. Nabi SAW pernah gambarkan, ada orang yang dengan surganya tinggal sejengkal. Dengan surganya tinggal sejengkal. Dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tinggal sejengkal, masuk dalam surga. Tetapi ternyata hati terbolak-balik. Dia menutup akhir masa hayatnya dengan kemaksiatan, akhirnya ditetapkan Allah menjadi penduduk neraka. Dan ada juga orang yang dengan neraka tinggal sejengkal. Karena ahli maksiat, durhakanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena ketentuan Allah yang telah lalu, dia berbuat baik, lalu menjadi penduduk surga. Karena hati bukan di tangan kita. Hati ada dalam genggaman Allah. Maka salah satu doa yang diwariskan oleh baginda Nabi, yang paling banyak didengar oleh baginda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, apa doa yang sering engkau dengar wahai Aisyah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam istiqomah agamamu. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan 5 janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang istiqomah menjadi salah satu penyemangat agar kita terus menjaga agama ini, agar terus kita memelihara agama ini. Minimal dengan 3 langkah tadi. Pertama, selalulah kita berada dalam majlis-majlis nasihat. Yang kedua, selalulah kita bersama orang-orang yang menjaga agama dan istiqomah. Dan yang ketiga, selalulah jangan pernah bosan dan jemu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan iman, ditetapkan hidayah, diberikan kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan taufiknya hingga masa akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ada nilai manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.